Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membangun suatu alur workflow atau alur kerja yang otomatis. Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu bagaimana cara berpikir otomasi ya teman-teman, atau kita katakan automation mindset. Nah, ini wajib sebelum kita masuk ke Node atau N8N-nya nanti, ah, karena nanti kita akan membiasakan bagaimana cara berpikir, apa yang terjadi dulu, lalu apa, kemudian apa hasil akhirnya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sederhana, maka otomasi itu bisa kita katakan alur kerjanya bukan bukan selalu tentang node ya teman-teman, tapi kita harus memahami alur kerjanya teman-teman. Kalau misalnya kita gunakan analogi di pekerjaan kita biasa, maka kita bisa katakan dengan SOP ya teman-teman. Oke, di sini ada contoh sederhana. Contohnya adalah ketika misalnya ada yang isi form, kemudian biasanya ada SOP-nya, data diperiksa, kemudian nanti datanya valid, maka akan disimpan. Kalau tidak valid berarti datanya nggak dilanjutkan atau nggak disimpan ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan otomasi teman-teman. Tapi nama pola pikir itu menjadi proses output ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak memahami alurnya, maka workflow yang teman-teman bikin nantinya, atau misalnya teman-teman menggunakan template, itu akan bingung ya teman-teman, dan akan membuat terlihat lebih rumit gitu. Sekarang kalau kita lihat aturan dasar membuat alur kerja di N8N, di sini ada input, ada processing, ada output, yaitu dari mana otomasi dimulai, kemudian bagaimana data diproses, dan nanti hasil akhirnya dari otomasi tersebut bagaimana ya teman-teman. Oke, nah agar kita bisa lebih jelas, saya akan bikin study case ya teman-teman, yang sederhana, yaitu bagaimana cara kita membuat kamus ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat atau menghubungkan kredensial dari suatu aplikasi, kemudian kita bikin alur workflow-nya. Oke, nah tujuan kita di sini akan bikin kamus secara otomatis. Nanti harapannya ketika ada kata bahasa Inggris di Google Sheet, maka akan diterjemahkan secara otomatis teman-teman. Oke, kita coba lihat ya langkah kerjanya. Kita coba bikin N8-nya dulu. Oke, kita bikin. Nah, di sini teman-teman sudah bikin alur workflow-nya. Kalau bisa di awal langsung aja diubah ya teman-teman. Automasi kamus ya gitu. Oke, di sini untuk membuat namanya gitu teman. Oke, sekarang kita coba lihat langkah kerjanya adalah ambil kata dari Google Sheet. Berarti kita harus memiliki datanya dulu teman-teman. Maka di sini saya akan buat juga Google Sheet-nya. Ini ya teman-teman. Oke, nah kita bikin dulu Google Sheet-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lebih mudah, maka di sini kita bikin tabel yang saya pakai aja teman-teman. Bikin tabel kosong, kita sisipkan. Oke, di sini teman-teman bisa coba lihat tabelnya lebih rapi. Kemudian kita kasih nama ya teman-teman. Berarti kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris dan membuat kamus, maka nanti kita cari kata bahasa katanya apa, kemudian nanti artinya apa, kemudian biasanya kita cari itu sinonimnya bagaimana ya, sinonim, kemudian nanti kita cari antonimnya. Oke, setelah antonim nanti kita juga akan cari contoh kalimat ya, contoh kalimat, dan di sini nanti kita tambahkan arti kalimatnya gitu teman. Oke, berarti ada kata, ada arti, ada sinonim, ada antonim, contoh kalimat, arti kalimat. Oke, sekarang kita coba lihat. Berarti kita isi datanya dulu teman-teman. Oke, di sini saya ingin kita isi dulu data-datanya. Nah, kita ingin cari arti kata-kata ini ya. Oke, sekarang kita buka otomasinya. Berarti langkah pertamanya itu arti adalah kita baca datanya. Oke, kita berarti ingin cari artinya, sinonimnya, antonim, contoh kalimat, dan arti kalimat. Maka di sini saya akan coba langkah yang trigger manual dulu ya teman-teman. Jadi
kita bisa mengautomasi ini ketika kita tekan execute workflow. Nah, gini kita execute, kemudian kita masuk ke langkah ambil data dari Google Sheet ya teman-teman. Oke, karena dia ngambil data, berarti kita cari action in app ya. Kita cari action in app, di mana aplikasi yang kita gunakan adalah Google Sheet ya teman-teman. Dan di sini kita akan membaca baris dari sheet ini ya. Kemudian kita tambahkan kredensialnya. Oke, di sini kita coba buka docs-nya dan kita ikuti langkahnya. Nah, di sini katanya membuat Google Cloud. Teman-teman klik. Kemudian ketika sudah ada Google Cloud, selanjutnya adalah create Google Cloud Console ya teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat di sini, kita buka Google Cloud Console-nya. Nah, Google Cloud Console-nya itu adalah yang di sini ya teman-teman. Kita masukkan. Oke, kita masukkan passwordnya, kemudian kita login. Oke, selanjutnya kita accept dulu ya persetujuannya teman-teman. Ini menu konsol-nya teman-teman. Jadi langkah awalnya yang diminta adalah kita buat project ya teman-teman dan pilih lokasinya. Nah, di sini saya akan buat new project, di mana lokasinya ini karena saya gunakan Workspace, maka ini adalah domain yang saya punya ya. Oke, nama projectnya berarti saya katakan N8N app ya teman-teman. Ini saya coba create. Nah, kita tunggu ya teman-teman di sini. Oke, sampai. Nah, kalau misalnya udah berhasil, maka teman-teman select project ya. Kita ikuti langkahnya teman-teman. Jadi selanjutnya adalah akses Google Cloud Console Library. Kita pastikan ini benar. Nah, ini udah benar di N8N app-nya teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke menu API and Service, di mana ini terdapat di sidebar ya teman-teman. Oke, di API and Service ke library-nya teman-teman. Oke, sekarang kita atur ya teman-teman izin apa yang kita ingin kasih akses. Otomatis kalau misal teman-teman ingin kasih akses di Google Sheet, maka teman-teman harus ngasih izin Google Sheet sama Google Drive sebagai tempat penyimpanan dari Google Sheet tersebut teman-teman. Maka di sini saya cari aplikasi Google Sheet ya. Oke, ini kita enable ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan lagi atau izinkan di Google Drive ya. Oke, ini udah aktif ya teman-teman, API enable karena sudah aktif. Kemudian kita cari aplikasi Google Drive ya teman-teman, Google Drive API. Kemudian kita enable lagi teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasi consent screen namanya teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman di awal dalam setup kredensial ini harus diinstal dulu ya teman-teman. Oke, kita pergi ke menu API Service di sidebar, kemudian kita pergi ke menu OAuth Consent Screen. Jadi di sini kita cari menu OAuth Consent Screen teman-teman. Nah, ini kita ikuti aja langkah-langkahnya. Pertama kita get started, kan kita kasih namanya. Oke, di sini saya tambahkan email saya, kemudian kita gunakan eksternal karena kita tambahkan ke aplikasi eksternal N8N ya teman-teman. Tambahkan email kita teman-teman. Oke, ini kita tunggu dulu. Selanjutnya, oke, kita sudah isi ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri, nah ini teman-teman kalau misalnya lihat di sini ini ada branding. Maka teman-teman jika misal kita self hosting maka tambahkan domainnya ya teman-teman. Berarti kita tambahkan domain yang kita punya ya di bagian domainnya atau list domain ya teman-teman. Berarti di sini. Ini domain kita ya teman-teman. automasi.my.id. Oke, selanjutnya di sini teman-teman tekan save. Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini teman-teman akses Google Cloud Console-nya. Kita coba buka Google Cloud Console-nya kembali. Oke, ini selanjutnya di menu API Service tadi
pilih kredensial ya teman-teman. Jadi di sini di menu API Service pilih kredensial. Nah, kemudian kita tambahkan kredensialnya karena kita menggunakan OAuth. Di sini kita tambahkan OAuth Client ID, create kredensial tambah OAuth Client ID gitu teman-teman. Ini kita tambahkan web application karena N8N itu berupa aplikasi. Nah, kemudian kita isi ya teman-teman. Ini saya isi aja N8 app. Nah, sekarang kita coba lihat langkah selanjutnya. Nah, maka teman-teman di sini kalau misalnya self hosting atau kita jalankan melalui Docker atau server sendiri, maka teman-teman harus menambahkan ini ya teman-teman, OAuth redirect URL-nya. Oke, kemudian tambahkan di sini authorize redirect URL. Kemudian tekan create. Nah, nanti teman-teman akan diberikan sama client script-nya teman-teman. Nah, agar bisa datanya digunakan ke depannya, teman-teman jangan lupa download ya. Oke, ini kita copy client ID-nya. Kemudian di sini kita tekan OK. Nah, maka teman-teman bisa lihat client secret-nya di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa di-copy ya. Oke. Kemudian di sini login dengan akun teman-teman gunakan. Di sini saya login dengan akun saya. Kita izinkan. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Oke. Berarti akun kita sudah berhasil. Nah, kalau misalnya teman ada permasalahan di sini, kita bisa tambahkan if your app user type is internal, maka kita tambahkan OAuth kredensialnya dari akun yang sama gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya user type-nya eksternal, maka teman-teman harus tambahkan list of tester ya teman-teman. Oke, ini kita coba tambahkan. Nah, jadi kalau misal teman-teman ada permasalahan, maka bisa ditambahkan akun testing di sini teman-teman. Di audience, kemudian tambahkan akun teman-teman. Nah, karena ada mungkin yang tidak bisa mengakses ya teman-teman. Oke, ini udah berhasil. Sekarang, kalau misalnya udah berhasil berarti tandanya sudah hijau ya. Dan mudah kita manajemen kredensialnya. Ini saya ganti aja ya, akun Gmail itu masih, akun Google itu masih. Nah, agar lebih mudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek ya. Otomatis di sini akan bisa melihat file yang ada di spreadsheet kita teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat namanya vocabulary. Maka ini adalah vocabulary. Kemudian sheet-nya adalah sheet pertama. Oke, ini udah benar ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman. Kita kan artikannya nanti kalau misalnya yang data-data di semua ini kosong ya. Kalau misalnya udah berisi berarti kita nggak perlu baca lagi. Maka perlu teman-teman tambahkan filter. Nah, kita pilih aja salah satu kolom di mana itu harus kosong ya teman-teman. Oke, ini kita coba execute. Nah, beginilah tampilan datanya teman-teman atau dari spreadsheet-nya. Dan ada 3 tampilan. Pertama skema, kemudian table, kemudian bentuk JSON ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini sama aja, hanya beda dalam bentuk format penampilannya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke prosesnya. Kita udah baca, nih saya tambahkan checklist ya teman-teman. Udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu AI menerjemahkan kata. Nah, AI menerjemahkan kata. Kemudian nanti kita minta juga AI menyusun hasil dengan formatnya rapi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya output ini kita namakan objek ya teman-teman. Jadi setiap output yang di N8N ini kita namakan objek, di mana objek itu artinya kumpulan informasi ya. Oke, nanti kita coba contohkan apa itu objek ya. Di sini kita minta AI agent ya teman-teman. Karena punya berkaitan dengan AI, maka kita gunakan Node AI. Oke, di sini teman-teman ada 3 parameter. Di mana teman-teman langsung ngatur chat modelnya, kemudian memori sama tool. Nah, untuk yang sekarang kita lihat
ada chat model. Kita harus mengintegrasikan dengan model-model AI-nya, karena model AI itu yang sebagai otaknya ya teman-teman. Nah, ini saya atur menggunakan Google Gemini ya teman-teman, karena Google Gemini menyediakan gratisannya untuk AI. Oke, lagi-lagi kita ketemu kredensial. Ya, berarti cara connect kredensialnya seperti biasa kita baca dulu docs-nya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau misal teman-teman lihat untuk Gemini, maka bisa kita lihat di sini ya teman-teman, Google Gemini. Nah, kita pergi ke menu Google Cloud atau teman-teman bisa langsung di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini langkah yang paling mudah to create an API key dari AI Studio-nya. Nah, kita langsung aja ke AI Studio. Kemudian di sini kita setujui. Nah, kita tambahkan aja API dari Gemini-nya. Nah, API itu adalah kunci atau kredensial ya teman-teman, kunci akses yang mana nanti kita bisa mengakses model Gemini kita. Nah, kalau misalnya seperti ini kita sudah ada API-nya, kita copy aja teman-teman. Kalau misalnya masih belum ada, maka teman-teman diminta untuk membuat API yang baru. Oke, ini kita coba buat yang baru aja teman-teman. Kita tambahkan project-nya. Oke, kita boleh create project yang baru atau kita menggunakan project default Gemini ya teman-teman. Ini saya create key, maka nanti teman-teman akan mendapatkan kredensialnya. Nah, ini kredensial yang barunya. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Agar mudah manajemennya, maka saya ganti nama kredensialnya. Oke, ini saya save. Oke, ini udah hijau ya teman-teman. Udah hijau ya. Nah, kalau misalnya sudah hijau, artinya sudah connect. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini akan ada modelnya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwasannya model Gemini 2,5 Flash ini adalah model yang pada umumnya ketika gunakan Gemini. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ada banyak model ya di sini teman-teman. Nah, di sini ada model VO31 ketika teman-teman ingin generate video. Kemudian ada model Nano Banana ketika teman-teman ingin membuat gambar ya. Tapi karena kebutuhan kita untuk analisis teks aja, untuk terjemahan kata, maka kita gunakan 2,5 Flash ya teman-teman. Karena gratis juga. Oke, selanjutnya karena sebelumnya bukan node dari ini ya teman-teman, ini bukan node chat trigger, jadi kita harus ganti define below. Nah, di sini teman-teman harus ganti juga, ada fix, ada expression. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan data sebelumnya sebagai prompt, maka teman-teman harus gunakan expression. Nah, di sini kita bisa perbesar dengan menggunakan tombol yang ada di kanan bawah ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat tujuan kita. Nah, tujuan kita menerjemahkan kata. Berarti ya kita tentukan tujuan ya teman-teman. Nah, nanti untuk prompt berarti kita terjemahkan kata. Oke, kita terjemahkan kata dari kata berikut. Jadi tinggal ditarik gitu ya teman-teman. Kata berikut. Oke. Nah, ini udah terjemahkan kata dari kata berikut, apologize. Nah, proses selanjutnya di sini teman diminta untuk menyusun hasil dengan format rapi. Kita tahu bahwasannya format N8N-nya ini semuanya itu berupa objek. Sehingga nanti kita minta AI-nya itu juga objek ya teman-teman. Yang dimana objek itu merupakan kumpulan data gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat skema, maka di sini teman bisa lihat ini T ini maksudnya adalah format datanya teman-teman. Ini adalah teks. Jadi nanti kita minta AI-nya itu adalah objek yang mempunyai data-data berformat teks. Oke, kita coba perintahkan AI-nya. Nah, di sini saya sudah membuat perintahnya. Output kamu harus berupa objek dari data-data, harus berformat teks gitu ya teman. Nah, di sini kita tekankan lagi. Misal jika didapatkan datanya atau artinya lebih dari satu, maka di sini kita pisahkan dengan koma dan baris baru ya. Oke, ini kita coba jalankan. Nah, gini ya teman-teman. Jadi di sini udah merupakan objek.
Tapi kita masih belum bisa prosesnya teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat skemanya masih berupa teks ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan teks tersebut menjadi objek kumpulan data yang bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya? Maka di sini kita tambahkan edit field ya teman-teman. Kita kasih aja. Nah, setelah kita tambahkan edit field. Nah, edit field itu apa? Edit field itu adalah kita bisa mengkonversi nilai atau menyimpan nilai yang kita inginkan ya teman-teman. Jika misalnya teman-teman membuka not edit field, maka teman-teman akan melihat seperti ini. Di sini bisa kita tambahkan dan kita bisa beri ya nilainya. Maka di sini saya kasih data kamus gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita ganti datanya teman-teman. Ini bukan teks atau string. Nah, ini kita ganti ke objek ya teman-teman, yang merupakan data dari N8N-nya. Nah, di sini teman-teman ingin ngambil data ini teman-teman. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, kemudian kita coba perbesar. Teman-teman bisa tekan tombol yang di kanan bawah. Nah, di sini teman-teman lihat hasilnya. Nah, yang objek itu ini hanya berupa tanda kurung ini teman-teman. Teman-teman tidak memerlukan JSON ini. Nah, bagaimana cara menghapuskannya? Maka teman-teman asumsikan ini sebagai persamaan ya. Maksudnya ini sebagai expression ya. Ini adalah expression. Dan ini bisa kita analogikan ke rumus Excel, di mana expression ini juga memiliki rumus tertentu. Nah, jadi di dalam ini teman-teman, ini merupakan expression ya teman-teman. Kita ada rumus tertentu yang bisa kita gunakan untuk merapikan data. Nah, contohnya di sini ketika teman-teman ingin menghapus data, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus replace all. Nah, kita akan ganti semua data yang memiliki nilai JSON. Ini ganti dengan ini kita hapus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi rumus yang sama, replace all. Oke, kita ganti yang ini teman-teman. Ini kita ganti. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan trim. Nah, trim ini untuk menghapus yang enter sebelumnya teman-teman. Jadi kita sudah dapat objek ya. Ini kita coba execute. Maka teman-teman, oh ya, di sini masih belum kita ganti ke objek. Kita ganti dulu ke objek. Maka di sini teman-teman sudah dapat data yang bisa di drag and drop. Kalau sebelumnya kan tidak bisa di drag and drop ya teman-teman. Oke, selanjutnya proses selanjutnya adalah hasilnya disimpan ke Google Sheet. Karena data kita sudah rapi, kita tinggal mengupdate Google Sheet-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang dokumen sheet yang kita punya. Kemudian sheet-nya juga kita pilih sheet pertama. Nah, di sini teman-teman karena bertujuannya untuk update, maka patokan kita adalah baris dari spreadsheet tersebut teman-teman. Jadi baris spreadsheet tersebut kita dapatkan dari hasil membaca baris ya teman-teman. Oke, ini kita coba tarik aja. Oke, jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan data-data yang diinginkan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lebih rapi, maka di sini kita bisa ganti namanya, merapikan format ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman bisa tambah catatan dengan menggunakan sticky note. Nah, di sini kita coba lihat, kayak artinya sudah didapatkan oleh AI. Jadi kita tarik aja ya teman-teman. Kemudian sinonimnya juga didapatkan, kemudian antonimnya juga didapatkan. Contoh kalimatnya juga didapatkan, arti kalimatnya juga sudah didapatkan. Jadi tinggal tarik aja dan kita execute. Maka teman-teman sudah berhasil mengupdate-nya. Oke, benar ya teman-teman, sudah berhasil. Jadi kita tinggal ganti aja formatnya menjadi ini, dikemas ya teman-teman. Oke, nah bagaimana kalau misalnya kita mempunyai kata lagi? Jadi ini saya tambahkan 5 kata lagi ya teman. Oke, di sini kita sudah punya 5 kata ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita coba jalankan otomasi kita. Oke, ini sedang proses baca data. Kemudian ini sedang memproses penerjemahan menggunakan AI, dan di sini mendapatkan format dan sudah ke-update ya teman-teman. Kita coba cek. Nah, ini sudah ke-update. Jadi tinggal kita rapikan formatnya aja teman-teman. Oke, seperti ini ya. Otomasi kita berhasil. Jadi yang pada intinya kita kalau misal sebelum membuat alur kerja otomatis, kita pastikan dulu proses kerjanya. Di sini nanti teman-teman di perintah AI-nya bisa ditentukan juga format datanya seperti apa, dan ini bisa menjadi fondasi proses AI yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.